Calon psikolog mempersembahkan 14 keputusan yang tidak akan kamu sesali dalam hidup. Hidup adalah serangkaian pilihan dan kesempatan yang tiada habisnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengambil keputusan secara rutin, baik itu tentang di mana kita tinggal, pekerjaan apa yang kita pilih, makanan apa yang kita konsumsi, dan bahkan, kamu menonton video ini, juga merupakan sebuah keputusan. Ya, beberapa keputusan yang kamu buat, mungkin tidak begitu berdampak ke hidupmu, tetapi, beberapa yang lainnya, dapat sepenuhnya mengubah hidupmu. Terkadang, kamu mungkin mengalami kesulitan untuk mengetahui tentang apakah kamu telah mengambil pilihan yang benar atau tidak. Nah, ada sejumlah keputusan yang pasti tidak akan kamu sesali dalam hidupmu, dan berikut adalah 14 di antaranya. Nomor 1, terus mempelajari hal-hal baru. Harus kamu ketahui bahwa pendidikan bukan hanya sekedar memperoleh ijazah atau menyandang gelar akademik saja. Bahkan, kemungkinan besar, kamu tidak bekerja atau berkarir sesuai dengan bidang yang telah kamu pelajari di sekolah atau di dunia perkuliahan dulu. Perlu diingat bahwa menjadikan belajar dan menimba ilmu sebagai prioritas di sepanjang hidupmu, sangatlah penting. Baik itu keterampilan baru, mempelajari bahasa asing, atau mengikuti kursus, kamu harus selalu belajar dan belajar. Nomor 2, menyisihkan uang untuk ditabung setiap kali kamu gajian. Ketika kamu mendapatkan gaji dari hasil kerja kerasmu, maka menahan diri untuk tidak menghabiskannya dengan berbelanja dan membeli barang-barang mewah, mungkin cukup sulit. Tetapi, jika kamu menghambur-hamburkan semua uangmu dan tidak menyisakan sepeser pun dana untuk ditabung ke rekening simpananmu, maka di kemudian hari, kamu bisa kesusahan. Harus kamu ingat kalau menyisihkan sejumlah uang dari penghasilan bulananmu, sangatlah penting. Suatu hari, di saat kamu membutuhkan uang untuk hal-hal darurat, kamu akan berterima kasih pada dirimu sendiri, karena telah menabung. Nomor 3, berhenti mengonsumsi alkohol. Jika kamu merasa kalau kualitas hidupmu menurun karena alkohol, maka sebaiknya kamu mempertimbangkan untuk berhenti mengonsumsinya. Menghapus alkohol dari hidupmu memiliki banyak sekali manfaat positif, dimulai dari kualitas tidur yang lebih baik, energi yang lebih banyak, dan berat badan yang menurun. Memang, ini mungkin sulit untuk dilakukan, tetapi, dengan dedikasi yang kuat, kamu pasti bisa berhasil. Nomor 4, berpikir sebelum bertindak. Kita semua, pasti pernah mengambil keputusan yang terburu-buru dalam situasi yang genting, lalu kemudian menyesalinya. Nah, kamu dapat mencegah dirimu dari mengalami penyesalan tersebut, dengan mengambil waktu sejenak untuk berpikir, sebelum kamu memutuskan untuk bertindak atau berbicara. Melakukan ini dapat membantumu untuk terhindarkan dari mengucapkan sesuatu yang sangat menyakitkan atau melakukan hal-hal yang ekstrim. Tidak peduli apapun situasinya, akan lebih bijaksana kalau kamu mengambil waktu sejenak untuk mempertimbangkan tentang apa yang sebaiknya kamu lakukan. Nomor 5, berpegang teguh pada pendirianmu. Apakah kamu kesulitan untuk berkata tidak kepada orang lain? Lalu, apakah kamu merasa bahwa kamu mudah dimanfaatkan sesamamu? Jika iya, maka mulai hari ini juga, kamu harus berubah. Perlu diketahui bahwa berpegang teguh pada pendirianmu, menunjukkan kalau kamu menghormati dirimu sendiri, dan itu memberi sinyal kepada orang lain untuk tidak macam-macam denganmu. Oleh karena itu, sering-seringlah berkata tidak, dengan orang-orang yang kerap memanipulasi atau membuatmu merasa bersalah. Nomor 6, membangun kemandirian. Memang, dalam beberapa situasi, misalnya di tempat kerja, kamu mungkin tidak bisa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan, tetapi, kamu harus bisa mengendalikan aspek lain dalam hidupmu. Jangan biarkan opini orang lain memengaruhimu, dan jangan biarkan dirimu percaya bahwa kamu selalu membutuhkan orang lain. Jika seseorang menjatuhkanmu ke bawah, atau jika kamu bergantung pada orang lain untuk sesuatu, maka sekarang adalah saatnya untuk membangun kemandirianmu dan menghentikan itu semua. Nomor 7, menjadikan dirimu sendiri sebagai prioritas. Memprioritaskan dan mengutamakan dirimu sendiri, bukanlah sikap yang egois. Definisi egois yang sesungguhnya adalah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri dan selalu ingin menang, tanpa memperhatikan perasaan atau kepentingan orang lain. Menempatkan dirimu sendiri di urutan pertama dalam daftar prioritas, berarti kamu mencintai dirimu sendiri.
Terus-menerus mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kegembiraanmu, hanya akan membuatmu sengsara. Jadi, mulai hari ini juga, jadikanlah dirimu sendiri dan juga kebahagiaanmu sebagai prioritas. Nomor 8, mengatakan, aku mencintaimu, dan aku minta maaf dengan tulus. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak mengucapkan hal-hal yang bermakna, dan ini merupakan salah satu hal yang kalau tidak kamu lakukan, maka kamu akan menyesalinya. Oleh karena itu, tunjukkanlah kasih sayang, kapanpun kamu bisa, dan bersikaplah rendah hati. Dengan begini, kamu tidak akan dihantui oleh perasaan menyesal di sepanjang hidupmu. Nomor 9, berbuat baik. Melakukan kebaikan, tidak berarti kamu harus menjadi sukarelawan atau membacakan buku untuk anak-anak di rumah sakit. Maksud dari poin ini adalah, tindakan kebaikan kecil seperti menahan pintu untuk orang di belakangmu atau membantu orang lansia, sudah sangat berarti. Penelitian menunjukkan bahwa dengan bersikap baik kepada orang lain, kita bisa menjadi bahagia, dan juga menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Maka dari itu, mulai sekarang, perbanyaklah berbuat baik dan kurangilah perbuatan buruk. Nomor 10, menjaga keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Menghasilkan ratusan juta rupiah setiap tahun tidaklah berguna jika kamu tidak memiliki kesehatan yang baik dan waktu yang cukup untuk menikmati uang tersebut. Agar kamu bisa menikmati buah dari kerja kerasmu, luangkanlah waktu untuk bersantai, refreshing, dan merawat dirimu sendiri. Manfaat yang akan kamu dapatkan dari menjaga keseimbangan di antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, sangatlah banyak, dimulai dari ketersediaan waktu untuk bersenang-senang bersama keluarga dan teman, hingga menjaga kebugaran, agar kamu mampu traveling dan mencoba hal-hal baru. Nomor 11, menjaga pola makan dan berolahraga. Ya, tidak ada yang salah dengan menikmati pizza atau hamburger di saat kamu sedang lapar. Tetapi, membiasakan dirimu untuk terus-menerus mengonsumsi junk food, akan mengakibatkan beberapa masalah kesehatan, seiring bertambahnya usiamu. Dari masalah jantung hingga masalah kepercayaan diri, kamu akan merasa keadaan fisik dan emosionalmu sangat menurun, dan hidup akan menjadi sulit. Untuk menghindari itu, cobalah untuk makan lebih sehat dan berolahraga setidaknya 3-4 kali seminggu. Namun, perlu diingat bahwa melakukan ini tidak berarti kalau kamu akan kebal terhadap seluruh penyakit, tetapi ini memberikanmu kesempatan bagi tubuhmu untuk mencegah dirimu dari terkena masalah kesehatan yang berbahaya. Intinya, jika kamu merawat tubuhmu, maka tubuhmu juga akan merawatmu. Nomor 12, menjalani hubungan percintaan dengan perlahan. Ketika kamu menjalin hubungan percintaan dengan seseorang, terutama dalam jangka waktu yang sudah lama, maka pertanyaan kapan kamu dan pasanganmu akan menikah, pasti akan dilontarkan oleh orang tuamu atau kerabat-kerabatmu. Tetapi, masalahnya adalah, apakah kamu sudah siap untuk melakukan itu? Harus kamu ketahui kalau di luar sana, banyak masalah rumah tangga yang timbul akibat pasangan yang menikah terlalu cepat dan belum sempat mengenal partnernya dengan lebih mendalam. Menjalani hubungan dengan perlahan, berarti kamu melihat bagaimana pasanganmu bereaksi dan bertindak dalam berbagai situasi. Apakah dia dapat diandalkan ketika kamu sedang kesulitan? Bagaimana tindakannya di saat dia marah dan frustasi? Apakah ada kebiasaan kecil yang sering dia lakukan yang benar-benar membuatmu merasa tidak nyaman? Untuk mencari tahu apakah kamu bersedia untuk menghabiskan sisa hidupmu bersama pasanganmu yang sekarang, dibutuhkan waktu yang cukup. Nomor 13, menghapus orang-orang toksik dari hidupmu. Percayalah, kamu tidak akan merindukan tipe individu seperti ini. Baik itu teman masa kecilmu atau bahkan orang tuamu, jika mereka abusif, manipulatif, atau selalu membuatmu merasa rendah atau tidak berharga, maka mereka harus pergi dari hidupmu. Mereka hanya merusak kebahagiaanmu dan menghalangimu dari mencapai hal-hal yang kamu inginkan. Nomor 14, hidup di masa kini. Ya, kamu mungkin sering mendengar perkataan ini, tetapi harus diingat bahwa masa lalumu hanya akan menahanmu. Jika kamu ingin benar-benar menikmati hidupmu, maka tinggalkanlah masa lalumu. Ada kesempatan yang tak terbatas pada hari ini, dan jangan biarkan itu lewat begitu saja. Jangan membuang-buang waktu dan energimu untuk menyesal dan berandai-andai. Sebaliknya, buatlah keputusan yang akan memperbaiki atau mengubah hidupmu menjadi lebih baik.
Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton.